Banyak sekali kelompok atau golongan yang menuduh bahwa Salafi atau Wahabi sebagai kelompok musyabihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Tonton video ini hingga selesai agar kita mengetahui fakta yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tuduhan ahli bid'ah yang mengatakan bahwa Salafi adalah kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahli bid'ah dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah telah memberikan gelar atau julukan yang paling jelek kepada Ahlussunnah Salafi dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menjuluki Ahlussunnah dengan musyabihah. Hal ini dikarenakan Salafi mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri atau yang disifatkan oleh Rasulullah tanpa ta'til, tamsil, tasbih, dan takyib. Menurut firqah yang sesat ini bahwa nas-nas yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah wajib ditakwil karena zahir dari nas tersebut menurut mereka mengarah kepada tasbih, yaitu penyerupaan. Maka dengan itu harus dipalingkan dari makna zahirnya. Oleh karena itu, siapa saja yang menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh nas-nas tentang sifat tanpa mentakwilnya, maka mereka menganggapnya sebagai musyabihah, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Adapun Jahmiyah, maka tuduhan yang mereka lontarkan kepada Ahlussunnah dapat dilihat dari perkataan pendiri mereka, yaitu Jaham bin Safwan. Ia menyangka bahwa siapa yang menetapkan suatu sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah dalam hadisnya, maka ia kafir dan termasuk golongan musyabihah. Imam Abu Hatim berkata dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ciri Jahmiyah adalah mereka yang menamakan Ahlussunnah dengan musyabihah. Adapun Mu'tazilah, mereka adalah pewaris Jahmiyah yang telah mewariskan dari mereka pendapat dalam mensifatkan, dan mereka memberikan julukan bagi orang-orang yang menetapkan sifat Allah dengan musyabihah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawah bahwa tokoh-tokoh Mu'tazilah menganggap seluruh imam seperti Imam Malik bin Anas dan sahabatnya Al-Auza'i dan sahabat-sahabatnya Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dan sahabat keduanya dan imam Ahlussunnah lainnya adalah musyabihah. Adapun Asy'ariyah, mereka menuduh Ahlussunnah Salafi sebagai musyabihah karena mereka Asy'ariyah hanya menetapkan sebagian sifat Allah dan mentakwil sebagian lainnya. Oleh karena itu mereka memberi julukan musyabihah bagi siapa saja yang menetapkan seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya. Yang benar dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah bahwa perkataan dan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah sama sekali melebihi firman Allah Ta'ala. Ahlussunnah menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang ditetapkan untuk dirinya sendiri tanpa menyerupakan sifat-sifatnya itu dengan sifat makhluknya. Mereka mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya, yang disifatkan oleh Rasulnya untuk dirinya tanpa ta'rif, ta'til, ta'yib, dan tamsil. Sedangkan golongan musyabihah adalah golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ishaq yang wafat pada tahun 238 Hijriah dalam kitab Fathul Bari. Adanya tasbih atau penyerupaan hanyalah bila dikatakan tangan seperti tangan dan pendengaran seperti pendengaran. Adapun bila dikatakan tangan dan pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakan dan tanpa menyamakan dengan tangan dan pendengaran makhluk yang sesuai dengan kelemahan, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai tasbih. Ahlussunnah atau Salafi adalah golongan yang paling keras permusuhannya dengan mazhab tasbih dan musyabihah. Imam Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia kafir, dan barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah sifatkan dirinya, maka ia kafir. Apa yang Allah sifatkan dirinya dengan atau disifatkan oleh Rasulnya untuknya bukanlah bentuk tasbih, sebab Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya baik dalam zat maupun sifat-sifatnya. Imam Ishaq berkata
yang terdapat dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ia mengatakan barang siapa yang mensifati Allah lalu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat salah satu dari makhluknya, maka ia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Bagaimana bisa para ulama salaf dikatakan musabbihah padahal mereka lah yang paling keras permusuhannya dengan golongan musabbihah? Bahkan tasbih itu pada penafikan sifat-sifat Allah sebagai dikatakan oleh Imam Bukhari. Ia berkata, sebagian alul ilmi berkata sesungguhnya Jahmiyah mereka lah golongan musabbihah karena mereka menyamakan Rabb mereka dengan patung, orang tuli dan orang buta yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara dan tidak bisa menciptakan. Jahmiyah berkata Allah seperti itu, tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat dirinya, dan mereka Jahmiyah mengatakan yang terdapat dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, sesungguhnya nama Allah adalah makhluk. Bahkan bisa jadi mereka yang menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada melalui perkataan. Mereka tidak berada di atas, tidak pula di bawah, tidak pula ada di kanan, tidak pula di kiri, tidak berada di alam semesta, tidak pula di luarnya. Dia tidak bersatu dengannya, tidak pula terpisah darinya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.